Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Sesanti, NPM 202201032. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan asuhan keperawatan pyloric stenosis. Definisi pyloric stenosis adalah penyempitan bagian pylorus yang menyebabkan sari-sari makanan keluar lambung menuju ke usus untuk melakukan proses penyerapan sari makanan. Pyloric stenosis merupakan suatu kondisi yang terjadi pada bayi dengan lambung bagian pylorus mengalami penebalan yang abnormal. Pyloric stenosis adalah penyempitan bagian pylorus yang menyebabkan sari-sari makanan keluar lambung menuju ke usus untuk melakukan proses penyerapan sari makanan. Kondisi ini ditandai dengan penebalan pada usus halus, sehingga terjadi penyempitan di lokasi tersebut dan menyebabkan makanan terhambat untuk memasuki usus halus. Kondisi ini umumnya dialami oleh bayi di bawah 1 tahun. Etiologi pyloric stenosis. 1. Penyebab kelainan ini belum jelas diketahui. Kelainan ini biasanya baru diketahui setelah bayi berumur 2-3 minggu dengan gejala muntah yang proyektil atau menyemprot. Beberapa saat setelah minum susu yang dimuntahkan susu saja, bayi tampak selalu haus dan berat badannya sukar bertambah. 1. Jenis kelamin bayi laki-laki, terutama pada kelahiran pertama, lebih berisiko mengalami daripada bayi perempuan. 2. Kelahiran prematur. 3. Riwayat kesehatan keluarga. 4. Penggunaan antibiotik. 5. Merokok di masa kehamilan. 6. Pemberian susu dengan botol terlalu dini. 7. Faktor genetik. Selanjutnya, manifestasi pyloric stenosis. 1. Obstruksi yang menyebabkan muntah proyektil non-bilous sesudah pemberian minuman formula atau ASI. 2. Selalu merasa lapar. 3. Dehidrasi. 4. Masalah berat badan, turunnya berat badan bayi. 5. Perubahan pergerakan usus yang ditandai dengan konstipasi. 6. Kontraksi perut, terlihat gerakan pada bagian perut tengah atas. 7. Pertumbuhan lambat. 8. Turgor kembali lambat. Selanjutnya, patofisiologi, hipertrofi dan hiperplasia lapisan otot pada pylorus, otot sirkular dan longitudinal. Hal ini menyebabkan penyempitan lumen pada antrum di lambung. Pediatric stenosis pylorus terjadi karena adanya hipertrofi dan hiperplasi lapisan otot pylorus yang menyebabkan obstruksi saluran lambung secara fungsional. Hipertrofi difus dan hiperplasia otot polos, antrum lambung dan pylorus mempersempit saluran, yang kemudian dapat dengan mudah menyebabkan obstruksi. Obstruksi merupakan salah satu komplikasi dari ulcus pepticum. Obstruksi biasanya dijumpai di daerah yang disebabkan peradangan, edema, adanya pylorus plasma, dan jaringan parut yang pada proses penyembuhan ulkus. Akibat adanya obstruksi bisa timbul gejala anoreksia, mual, kembung, dan vomitus setelah makan. Selanjutnya, komplikasi pyloric stenosis. 1. Bayi gagal tumbuh dan berkembang. 2. Iritasi perut, muntah berkali-kali juga bisa mengiritasi perut bayi dan menyebabkan perdarahan ringan. 3. Gangguan pada ginjal atau saluran kemih. 4. Kejang. 5. Dehidrasi berat akut. 6. Alkalosis metabolik hipokloremi akut. 7. Malnutrisi berat. 8. Rentang terkena penyakit pencernaan dan infeksi. 9. Shock hipovolemik. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang pyloric stenosis. 1. Pemeriksaan fisik. 2. Foto polos radiografi. 3. Tes darah untuk memeriksa kondisi dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit. 4. X-ray pada sistem pencernaan jika hasil ultrasound tidak jelas. 5. Ultrasound untuk melihat pylorus dan memastikan diagnosis stenosis pylorus. 6. Endoskopi bila dicurigai esofagistis.
7. Ultrasonografi abdomen USG perut untuk melihat target atau donusing pada kasus stenosis pyloric hipertrofik. Intusepsi usus makan usus untuk menilai hati saluran empedu, ginjal, dan kandung kemih. 8. Foto polos abdomen untuk menilai distribusi udara di dalam usus untuk melihat gambar air fluid level. Selanjutnya, penata laksanaan 1. Pembedahan yang dilakukan adalah pilomiotomi dengan angka kematian kurang dari 1%. 2. Penata laksanaan non-bedah, terapi obat. 3. Bilas lambung, 4. Terapi obat, 5. Endoskopi, 6. Pemberian makanan melalui selang, 7. Menjaga atau mengembalikan keseimbangan cairan atau elektrolit. Asuhan keperawatan. A. Pengkajian. A. Identitas klien, nama, umur, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, nama orang tua, pendidikan, dan pekerjaan. B. Riwayat kesehatan yang lalu. Data ini tidak dikaji karena klien masih bayi. C. Riwayat kehamilan dan persalinan ibu kehamilan dengan gawat janin, diabetes mellitus, malnutrisi, intrauteri, infeksi intranatal, persalinan dengan ada komplikasi, persalinan dengan tindakan karena ada komplikasi penolong persalinan. D. Riwayat penyakit keluarga ada atau tidaknya riwayat intoleransi laktosa di keluarga. E. Riwayat alergi, terutama alergi pada obat. F. Riwayat pemberian imunisasi lengkap atau tidaknya. G. Pemisahan fisik. Diagnosa keperawatan yang diambil. 1. Nausea berhubungan dengan distensi lambung. 2. Resiko hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan. 3. Resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi makanan. 4. Resiko konstipasi berhubungan dengan ketidakcukupan asupan cairan. 5. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Untuk SLAI pada diagnosa pertama yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam diharapkan masalah teratasi sebagian dengan kriteria hasil. Tingkat nausea, keluhan mual dari cukup meningkat menjadi cukup menurun, muntah dari cukup meningkat menjadi cukup menurun, pucat dari cukup meningkat menjadi cukup menurun. Untuk psiki, manajemen muntah, observasi, identifikasi karakteristik muntah, monitor keseimbangan cairan dan elektrolit, terapeutik, kontrol faktor lingkungan penyebab muntah, pertahankan kepatenan jalan nafas, bersihkan mulut dan hidung, berikan cairan yang tidak mengandung karbonasi minimal 30 menit setelah muntah, edukasi, anjurkan membawa kantong plastik untuk menampung muntah, kolaborasikan pemberian antiemetik jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah teratasi sebagian dengan kriteria hasil, status cairan, turgor kulit dari cukup menurun menjadi cukup meningkat, frekuensi nadi dari cukup memburuk menjadi cukup membaik, membran mukosa dari cukup memburuk menjadi cukup membaik, intake cairan dari cukup memburuk menjadi cukup membaik, suhu tubuh dari cukup memburuk menjadi cukup membaik. Untuk psiki, manajemen hipovolemia, observasi, periksa tanda dan gejala hipovolemia, misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, lemah. Monitor intake dan output cairan. Terapeutik, hitung kebutuhan cairan, berikan asupan cairan oral, edukasi, anjurkan memperbanyaknya asupan cairan oral,
Anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak, kolaborasi pemberian cairan IV isotonis jika perlu, kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis jika perlu, kolaborasi pemberian cairan koloid jika perlu. Untuk diagnosa ketiga, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah teratasi sebagian dengan kriteria hasil, status nutrisi, nyeri abdomen dari cukup meningkat menjadi cukup menurun, berat badan dari cukup memburuk menjadi cukup membaik, nafsu makan dari cukup memburuk menjadi cukup membaik, membran mukosa dari cukup memburuk menjadi cukup membaik. Untuk psiki, edukasi nutrisi bayi, observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan ibu atau pengasuh menerima informasi, identifikasi kemampuan ibu atau pengasuh menyediakan nutrisi, terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan kepada ibu atau pengasuh untuk bertanya, edukasi, jelaskan tanda-tanda awal rasa rapal, anjurkan menghindari pemberian pemanis buatan. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya cuci tangan sebelum dan sesudah makan, cuci tangan dengan sabun setelah ke toilet. Ajarkan cara memilih makanan sesuai dengan usia bayi. Ajarkan cara mengatur frekuensi makan sesuai usia bayi. Anjurkan tetap memberikan ASI pada saat bayi sakit. Kolaborasi dengan ahli gizi jika perlu. Selanjutnya, diagnosa keempat, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah teratasi sebagian dengan kriteria hasil, eliminasi fekal, konsistensi feses dari cukup memburuk menjadi cukup membaik, frekuensi defekasi dari cukup memburuk menjadi cukup membaik, peristaltik usus dari cukup memburuk menjadi cukup membaik. Psiki, pencegahan konstipasi, observasi, monitor tanda dan gejala konstipasi, identifikasi status kognitif untuk mengkomunikasikan kebutuhan, identifikasi penggunaan obat-obat yang menyebabkan konstipasi, terapeutik, lakukan massage abdomen, berikan terapi akupresur, edukasi, jelaskan penyebab dan faktor risiko konstipasi, kolaborasi dengan ahli gizi. Diagnosa kelima, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah teratasi sebagian dengan kriteria hasil, fungsi gastrointestinal, mual dari cukup meningkat menjadi cukup menurun, muntah dari cukup meningkat menjadi cukup menurun, dispepsia dari cukup meningkat menjadi cukup menurun, nyeri abdomen dari cukup meningkat menjadi cukup menurun. Pemberian obat intravena. Observasi, identifikasi kemungkinan alergi, interaksi, dan kontraindikasi obat, verifikasi order obat sesuai dengan indikasi, periksa tanggal kadaluarsa obat, monitor tanda vital dan nilai laboratorium sebelum pemberian obat jika perlu, monitor efek terapeutik obat, monitor efek samping toksitas dan interaksi obat, terapeutik, lakukan prinsip 6 benar, pastikan ketepatan dan kepatenan kateter, campurkan obat ke dalam kantung, botol, atau buras sesuai kebutuhan. Tempelkan label keterangan nama obat dan dosis pada wadah cairan. Gunakan mesin pompa untuk memberikan obat secara kontinu. Edukasi, jelaskan jenis obat, alasan pemberian, tindakan yang diharapkan, dan efek sebelum pemberian. Jelaskan faktor yang dapat meningkat dan menurunkan efektivitas obat. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.